Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Pada kesempatan hari ini saya menyajikan sedikit berbeda dengan beberapa hari yang lalu. Pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan terkait dengan budidaya perkebunan, yaitu budidaya tanaman duren. Ini duren bawor. Nah, yang lebih khusus adalah penggunaan kapur dolomit. Oke, nanti secara detail kita bicarakan. Ya, ini adalah yang namanya kapur dolomit, ya, kapur pertanian. Ini digunakan untuk menambah pH tanah. Ya, fungsi utamanya adalah untuk menaikkan pH tanah. Sebab yang namanya tanah itu ada yang mempunyai keasaman sangat tinggi. Jadi inilah yang berfungsi untuk menurunkan tingkat keasaman tanah, sehingga pH tanahnya akan semakin baik. Nah, berapa sih pH tanah yang dibutuhkan untuk tanaman duren? Untuk tanaman duren itu pH tanah minimal di skala 5 dan maksimal di skala 7. Berarti kalau pH tanah di bawah 5 itu kurang bagus, dan kalau lebih dari 7 juga tidak cocok untuk tanaman duren. Maka untuk tanaman duren ataupun apapun sebenarnya kita perlu tahu seberapa sih pH tanah kita dan bagaimana caranya. Secara umum orang awam itu menggunakan kapur dolomit hanya langsung ditebarkan di tanah, ya, di tanah yang mau ditanami, tidak melalui proses pengukuran berapa sih pH tanah yang ada di tanah itu. Jadi rata-rata sama ketahuan mereka itu menanam pohon durian langsung ditaburi dengan kapur, tidak melihat seberapa kadar pH tanah yang ada di lokasi yang mau ditanam. Dan nanti akan kita tunjukkan bagaimana cara yang sistematis dalam memberikan kapur dolomit untuk tanaman duren. Oke, mari kita ikuti bagaimana cara untuk pengukuran pH tanah. Ya, ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur, ya. Ya, di sini ada tombol. Kalau tombol itu kita ke kiri kan, itu berarti adalah untuk mengukur kelembaban. Kelembaban kita menggunakan skala yang ada di tengah, yaitu yang dry and wet, ya. Berarti yang ada garis merah, hijau, dan biru. Kemudian untuk tombol ini ketengahkan, di tengah, posisi tengah, ini adalah untuk mengukur pencahayaan.
pencahayaan kita lihat skala yang paling atas yang putih. Dan yang akan kita gunakan adalah yang paling kanan ini, di kanan kan ada tertulis ya, pH. Ini untuk mengukur pH tanah. Kita membaca di skala yang paling bawah. Nah, skala yang paling bawah itu dengan nomor terbalik ya. Dari besar paling kiri dan paling kecil adalah kanan. Nanti kita coba untuk mengukur pH tanah yang ada di lokasi ini. Cara mengukur pH tanah ini adalah alat ini ya, yang ujungnya ini kita tancapkan sesuai kebutuhan berapa kedalamannya. Oke, kita coba ya, kita tancapkan. Ya, udah nancap. Sekarang kita lihat di skala itu menunjukkan angka berapa. Ini sudah, oh ini tersetel pencahayaan, kita setel ke pH-nya. Ya, pH ini sudah di pH. Coba dari skala itu bisa terbaca berapa. Ya, di situ terbaca untuk pH-nya adalah di angka 6. Berarti untuk tanah ini, untuk tanaman durian sudah cukup ya, pH tanahnya bagus. Kalau tercatat di bawah 5 atau di atas 7 berarti kurang baik. Kalau tercatat di bawah 5 harus ditambah dengan kapur dolomit. Coba Mak, nanti kita cari tanah-tanah di sekitar ini, adakah yang pH tanahnya di bawah 5. Oke, kita cari tanaman yang lain, apakah pH tanahnya sudah sesuai atau belum. Coba kita cari. Coba pohon ini. Oke, coba kita tancapkan. Coba kita baca. Ya, itu pH tanahnya di atas 5, antara 5 dan 6. Ini dari beberapa pohon itu sudah kita gunakan dolomit, jadi memang kondisi pH-nya sudah sesuai. Maka untuk sampel kita menggunakan paling nanti penebarannya di tanah yang lain. Mari kita coba. Kalau di lokasi di bawah pohon durian itu pasti semua pH tanahnya sudah sesuai, karena beberapa hari yang lalu itu sudah kita gunakan kapur dolomit. Tapi yang perlu kita sampaikan, dolomit itu mau diberikan di tanah yang bagaimana. Maka kita ambil sampel tanah yang ada di luar area ya. Coba kita untuk 3 meter dari pohon itu yang belum terjamah oleh kapur dolomit. Nah, kita ambil sampel di sini. Oke, coba kita tancapkan. Ya, udah kita tancapkan, tinggal kita baca.
skala menunjukkan berapa di tanah itu. Nah, itu terbaca pada skala 4 pH tanahnya. Berarti memang pH tanah itu kurang jika digunakan untuk menanam pohon durian. Terus bagaimana sih supaya pH tanah itu bisa lebih baik lagi, meningkat lagi? Berarti lokasi itu harus kita taburi dengan kapur dolomit. Ya, ini kita ambil kapur dolomit, kita sebarkan di area-area ini. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang pH tanahnya sangat rendah, kita gunakan lebih banyak. Namun kalau memang pH tanahnya sudah agak memadai, ya kita gunakan seperlunya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi mereka-mereka yang mau menanam dan tidak mengetahui kondisi tanah atau pH tanah yang ada di wilayah atau lokasi Anda. Dan yang lebih valid, kita tetap menggunakan alat seperti ini. Tidak hanya sekedar informasi namanya akan menanam harus menggunakan kapur, ditebari kapur tanpa menggunakan perhitungan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.